Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami selalu mendoakan semoga dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi kepada kita Radio Kosmetis Kemo Sejati dari Wisdom Gaib. Kali ini kita ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua atau sedulur semua. Semoga pengalaman yang kita bagi ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Jikalau ada teman-teman menemukan benda yang kita jelaskan nanti atau kita reviewkan nanti, mudah-mudahan ada manfaat ketika kalian memegang atau menyimpan benda ini. Baik teman-teman semua, kita mulai ke pokok pembahasan. Tentu kita menjelaskan dulu ya apa yang kita sampaikan. Kita ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, yaitu tentang taring beruang. Dimana di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya yang namanya dengan taring ya, maupun taring beruang, harimau. Dan di sini sebelum kita menjelaskan lebih dalam atau detail, kita akan coba untuk menunjukkan kepada teman-teman semua berupa inilah taring beruang yang kita ingin sampaikan. Dan siapa tahu ya teman-teman menemukan di hutan, bahkan diberi oleh orang tertua dan tidak tahu manfaat dan cara menggunakannya. Di sini kita akan berbagi pengalaman ya, dalam arti kata semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua dan tidak hanya menyimpan saja ya. Kita di sini berbagi pengalaman, tentu bukan dalam arti kita bisa atau menggurui teman-teman semua. Kita di sini berbagi pengalaman ya, siapa tahu dengan pengalaman yang kita bagi ini ada manfaatnya, kegunaannya bagi teman-teman semua. Jikalau kalian mau untuk melihat video ini ya. Baik, kita tentu menyampaikan bagaimana untuk membedakannya ya. Sebelum kita menjelaskan pokok pembahasan, tentu teman-teman semua harus bisa membedakan mana taring beruang maupun taring harimau. Jika teman-teman semua ingin membedakan bagaimana bentuk taring harimau dan taring beruang ya, di sini sangat jauh sekali perbedaannya. Taring beruang tersebut memiliki ujung pisau ya, boleh dikatakan ujung pisaunya itu sangat pendek ya. Sedangkan taring harimau dia memiliki ujung pisaunya sangat panjang sekali ya, mungkin memiliki ada yang panjang 1 cm bahkan 2 cm ya ujungnya, dan berbentuk besar dan agak panjang dibandingkan beruang ya. Kita bisa lihat ya, lihat dari kamera. Dan jangan mudah tertipu ya, karena banyak sekali orang menjualnya di toko-toko, bahkan mungkin teman sendiri ya menjualkan pada kalian atau orang lain. Nanti kalian sudah mengeluarkan biaya besar namun benda tersebut tidak asli ya. Makanya kita sampaikan kepada teman-teman semua, kita harus cerdas untuk memilih benda-benda yang ori atau yang asli ya. Di sini kita bisa menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa taring dari beruang ini adalah kelihatan lebih pendek ya dibanding harimau. Dan juga bentuk dari fisiknya di sini memiliki berbentuk hitam, bahkan ada keputihan ya di ujungnya dan berupa garis-garis. Sedangkan taring harimau itu memiliki bentuk yang sangat polos sekali ya, bahkan bisa putih dan menguning. Dan kalau memiliki di dalam batang ya, dalam batang paling ujung ini itu tidak berlobang kalau taring harimau. Bahkan kalau beruang ini memiliki lobang ya, itu sangat detail sekali ya kalau kita membedakan antara dua taring tersebut. Nah baik teman-teman semua, setelah kita membahas tentang dari bentuk fisik ya, fisik yang mana taring harimau bahkan mana yang taring beruang, tentu kita akan melakukan pembahasan ya, melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu masalah fungsi atau kegunaan atau khasiat ya. Karena apa? Karena apapun bentuk yang berada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lepas dari fungsi dan kegunaan ya. Tidak mungkin tidak ada guna ya. Maka Allah menciptakan benda mati maupun benda hidup, tentu pasti ada fungsi dan kegunaannya. Hanya kita saja yang mungkin tidak mau untuk mencari apa fungsi dan kegunaannya, dan kurang bertanya kepada orang-orang tertua, bahkan kurang membaca dari artikel-artikel yang berada di Google bahkan di YouTube. Mungkin di situ dangkalnya pikiran kita. Nah di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Setelah kita mencoba apa yang kita sampaikan, tentu kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu ya, baru kita bisa menyampaikan kepada teman-teman semua, bahkan kepada
sahabat saya sendiri ya, karena tidak mungkin kita menyampaikan kalau kita belum pernah mencoba ya. Di sini sangat kaya sekali ya manfaat dan khasiatnya dalam dunia spiritual maupun dalam dunia nyata atau dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama kita menjelaskan dulu dalam fungsi dalam pengobatan ya. Dalam fungsi pengobatan sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu ketika kita digigit oleh bisa ya. Bisa dalam arti kata misalnya digigit oleh lipan, bahkan kita digigit ular, dan ini kita akan kita potong ya, kita potong ujungnya. Kita campurkan kepada air. Nah, setelah kita potong dari bagian dari taring tersebut, itu tidak harus banyak ya, hanya syarat saja yang penting ada dari kikis-kikisan ini masuk ke dalam gelas dan serepati tersebut akan menurun ke bawah gelas. Kemudian kita kacaukan air tersebut dan kita baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT melalui perantara dari taring ini, bisa tersebut insya Allah bisa tersebut akan hilang dengan sendirinya atau akan dicabut oleh taring ini melalui perantara taring dan air ini. Itu yang pertama ya. Kemudian dari sarana yang kedua yaitu masih dalam pengobatan ya, yaitu adalah obat sakit gigi. Obat sakit gigi itu sangat cepat sekali ya menggunakan ini. Selain dari obat dokter, hendaknya kita terlebih dahulu kita mencoba obat tradisional ya, karena zaman dulu kala sebelum ada dokter pasti kita berobat dengan cara tradisional ya, atau menggunakan dedaunan dan sebagainya, dan ini sangat berguna sekali untuk obat sakit gigi. Nah, cara penggunaannya sama, itu kita kikis ya, kita kikis dan kita potong ujungnya, kemudian kita campur ke air, dan air tersebut kita kumur-kumur ya, kumur-kumur sebanyak 3 kali bahkan sampai 7 kali, sampai sakit tersebut benar-benar tidak terasa lagi ya. Itu fungsi dari ini. Itu fungsi kedua ada. Terus yang ketiga, fungsi dari sarana pengobatan ketika kita merasa kita kena luka dalam ya, luka dalam banyak sekali ya, misalnya kita sedang bekerja, contohnya seperti itu, kita melakukan kecapean atau bahkan kita jatuh dari motor ya, kita minum ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati penyakit dalamnya, yaitu luka dalam, bahkan mungkin penyakit dalam juga bisa kita lakukan untuk minum air ini. Kemudian juga untuk sarana pengobatan yang kita sering kepala pusing ya, kepala pusing, air ini juga kita kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita rebus airnya, dan air tersebut kita mandikan dan diminum. Itu cara penggunaannya untuk obat sakit kepala ya. Nanti kita akan buat teks ya di video yang kita tayangkan nanti, biar teman-teman semua bisa merespon apa yang kita sampaikan. Dan kemudian teman-teman semua, dan selanjutnya itu sarana dari fungsi dari spiritual yang lain dari pengobatan. Kita akan juga menyampaikan bahwa taring beruang ini tidak jauh fungsinya dari harimau, yaitu hanya saja dia lebih sedikit bawah dari taring harimau kegunaannya, dan taring harimau tersebut tidak ada asing lagi ya. Mungkin orang yang hobi bergelut dalam dunia spiritual tidak asing lagi manfaat dan fungsi dari taring tersebut ya. Hanya ini beda sedikit ya sebenarnya pada taring harimau kegunaannya. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu ya kegunaan taring beruang ini. Mungkin sebagian saja yang tahu, kita sampaikan bahwa ini adalah untuk kewibawaan ya, untuk kewibawaan. Cara penggunaannya tentu ada tata caranya ya, tidak hanya disimpan saja. Contohnya seperti kita menyimpan parang ya, kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, otomatis parang tersebut tidak tajam ya. Bahkan juga seperti benda ini, kita hanya menyimpan saja, itu tidak ada fungsinya ya, selain kita tahu tata cara menggunakan dan memakainya. Baik, kami di sini akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, teman subscriber semua, atau teman-teman yang melihat video kita ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan atau memakainya. Yang pertama yaitu kita menggunakan taring ini dalam dunia spiritual untuk kewibawaan, yaitu benda ini kita asmakan ya, asmakan dengan membaca Bismillah itu sebanyak 3 kali, dan syahadat 3 kali, dan selawat 3 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah ya sebanyak 7 kali. Kemudian kita niatkan dalam hati kita, atas izin Allah SWT, benda ini bisa menjadi perantara untuk orang benar-benar segan dan tidak membenci kita. Itu cara penggunaan yang pertama. Terus yang kedua, benda ini
adalah sarana sebagai benteng badan ya, benteng tubuh, dan bahkan juga bisa untuk benteng rumah. Cara penggunaannya yaitu kita taruh di sisi rumah ya, di sisi rumah atau di sudut rumah kita taruhkan benda di sana. Kalau di dekat kita ya atau manusia, untuk membenteng manusia, benda ini sebenarnya tidak perlu dibawa ya, hanya saja benda ini adalah memiliki fungsi alami ya, sebenarnya fungsi alami apalagi bagus untuk diisi. Kalau diisi, benda tersebut akan kuat. Caranya yaitu untuk melakukan benteng diri menggunakan sarana benda ini seperti taring ini. Kita cukup benda ini kita genggam ya, kita genggam dengan telapak tangan seperti ini. Kita genggam, kemudian kita niatkan dalam hati kecil kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ini adalah sarana sebagai perantara ya. Insya Allah dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik dan tidak melenceng ke arah kiri, kita akan mendapatkan pagaran melalui perantara ini, benda ini. Dan yang ketiga, benda ini juga sebagai sarana untuk penangkis ilmu hitam ya. Karena dimana setelah kita melakukan pengecekan, benda ini ketika orang melakukan santet atau melepas ilmu pelet dan sebagainya, dia akan tidak akan sampai kepada kita ya. Nah selanjutnya kepada benteng rumah. Benteng rumah itu sangat penting sekali sebenarnya ya. Benteng rumah itu banyak sekali tata cara yang harus kita gunakan. Salah satunya bisa melakukan pemekaran melalui air, bahkan mungkin kembang 7 rupa, bahkan juga alat-alat lain ya. Nah di sini sangat simpel sekali sebenarnya menggunakan taring beruang ya. Taring beruang ini cara menggunakan untuk membentengi rumah atau pagaran rumah, bahkan toko dan tanah sebagainya atau yang lainnya, atau bahkan mobil dan motor. Itu kita gunakan dengan menggunakan sarana yang dicampurkan itu adalah garam. Ambil garam segenggam anak kecil dan kita campurkan ke dalam garam tersebut atau kita satukan. Nah kita biarkan benda ini menjadi sekitar 5 menit atau 10 menit ya, waktu yang tepat untuk diadukan kepada garam tersebut atau dicampurkan dengan garam. Dalam cara penggunaannya yaitu setelah kita menyatukan kedua-duanya, dan garam tersebut akan larut atau mencair ya. Nanti garam tersebut akan mencair dan menjadi air ya. Setelah menjadi air, kita membaca doa ya, yaitu Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian ayat kursi sebanyak 7 kali. Nah kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, dan jadikanlah benda ini sebagai perantara untuk melakukan pemagaran tubuh saya, bahkan mungkin dalam toko dan rumah. Nah insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sarana dari dua benda tersebut bisa menjadi pagaran rumah kita, dan tidak ada orang yang bisa memasuki niat yang buruk ya. Apalagi orang yang punya toko, ini sangat bagus sekali sebenarnya ya, toko untuk melakukan pemagaran, dan benda ini kita taruhkan di laci, bahkan di atas dinding ya. Insya Allah yang namanya ilmu santet tidak akan sampai. Baik teman-teman semua, mungkin nanti kita akan buat teks ya di bawahnya biar lebih jelas dan teman-teman semua bisa lebih paham apa yang kita sampaikan. Itu sangat banyak sekali sebenarnya, dan mungkin kita jelaskan sepanjang yang saya sebut tadi. Kalau kita tambah mungkin teman-teman semua bosan ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan masalah tentang taring beruang, bisa melalui messenger kita ya, atau Facebook kita Ustaz Gaib, bahkan mungkin Instagram kita Ustaz Gaib, dan juga kita memiliki TikTok ya Ustaz Gaib. Silakan dihubungi di sana ya, bisa lebih bertanya lebih detail manfaat dan khasiat dari taring tersebut. Baik teman-teman semua, yang pertama tadi mungkin agak bingung ya teman-teman mencerna apa yang saya sampaikan, karena saya menjelaskan dua fungsi sedangkan fisiknya hanya satu yang saya pegang. Kalian bisa melihat video kita yang penjelasan dari taring macan ya. Di situ ada penjelasan di sana, dan kalian bisa membedakan mana yang taring macan dan mana yang taring beruang, biar teman-teman semua tidak salah dalam memilih atau untuk melakukan pengambilan ya. Atau siapa tahu kalian membelinya udah habis biaya sebesar itu, kalian mendapatkan barang yang tidak asli. Nah makanya di situ kita menjelaskan biar teman-teman semua tahu ya, biar tidak tertipu. Banyak sekali ya oknum-oknum yang mengaku ini asli lah, itu asli lah, padahal barang tersebut tidak asli, sedangkan kalian sudah mengeluarkan biaya jutaan rupiah. Nah di sini kita menyampaikan kepada teman semua, hati-hatilah dalam memilih, dan silakan simak video kita penjelasan taring
harimau dan taring beruang, biar itu sangat jelas sekali perbedaannya ya, fisiknya juga berbeda. Oke teman-teman semua, jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan membawa tontonan yang baik, dan kalian tentu akan mengambil yang baiknya dan buang video yang buruknya, ambil yang baik, sisi yang baiknya. Mudah-mudahan video akan menjadi baik. Oke teman-teman semua, berkomentarlah dengan sopan, bijak, karena kecerdasan Anda bisa lihat dari cara berkomentar. Oke, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Tuhan saya manapun. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Ditunggu video selanjutnya, kita akan melakukan video yang lebih dari ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Raja Usmati.